Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in bimiqdarih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan pemilik alam semesta. Karena izinnya lah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga kita istiqamah dalam kesyukuran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita dalam kehidupan. Semoga kita diistiqamahkan Allah dalam sunnah beliau dalam rangka mengharungi kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kelak di padang mahsyar kita termasuk umat yang diakuinya, umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita disuguhkan dengan dua informasi, wabil khusus jemaah Masjid Jami' At-Thayyibah. Yang pertama tentang satu keniscayaan yang mesti dan yang harus dijalani setiap insan. Yang kedua akan nikmat Allah Azza wa Jalla, yaitu pelepasan marwat masjid dua orang untuk menunaikan ibadah umrah. Dan ini merupakan satu kebahagiaan menginjakkan kaki di tanah haram, melihat dan memandang Ka'bah al-Mukarramah. Dari dua ini harus direspon dengan ketenangan jiwa. Apapun yang Allah berikan kepada diri kita, maka dia harus direspon dengan ketenangan jiwa. Di dalam ayat suci Al-Quran yang berjumlah 30 juz, ada dua kata yang bersinggungan dengan ketenangan jiwa itu, Pak. Yang pertama kita kenal dengan mutmainnah. Ini terdapat di berbagai ayat suci Al-Quran, baik yang berbentuk kata kerja ataupun yang berbentuk kata benda atau kata sifat. Salah satunya terdapat di dalam surat Al-Fajr. Ya
mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, ketenangan jiwa dan kemantapan jiwa itu diistilahkan dengan kalimat sakinah. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa kedua ini sama. Ketenangan jiwa yang ada pada diri manusia, baik dia mutmainnah maupun sakinah, sama. Cuman mendapatkannya yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita mau cari bagaimana cara mendapatkan mutmainnah dan sakinah itu, sehingga ia berada di dalam relung hati kita yang paling dalam, dan sehingga apapun yang menerpa kita, baik kebaikan maupun mungkin musibah, dapat kita kembalikan dengan ketenangan jiwa kita itu sendiri, hanya semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita mengambil dari surat Al-A'raf ayat 28. Dan ini sering kita dengar dan barangkali di antara kita sudah banyak yang menghafal ayat ini. Yang pertama itu di surat Al-A'raf ayat 28. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi mantap. Dengan apa? Dengan bidzikrillah, dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam akhir ayat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah bisa menenangkan jiwa, memantapkan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini para ulama membagi zikir itu kepada 3 bagian. Yang pertama disebut dengan az-zikru bidzihni, mengingat Allah dengan pikiran. Mengingat Allah dengan pikiran. Apa maksudnya Ustaz? Mengingat Allah dengan pikiran, mengkonekkan segala yang ada pada akal dan pikiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam arti segala apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, kita harus memberikan respon yang positif. Saya ulangi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, maka yang pertama yang kita arahkan adalah pikiran kita meresponnya dengan positif, yang disebut dengan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak Pak, ini bahaya. Pikiran kita jadi mumet. Tidak ada, ya, tidak ada solusinya. Tapi kalau kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Maka banyak orang, kalau pikirannya sudah mumet dan tidak dikembalikan kepada orang, tidak dikembalikan kepada Allah, maka dia cari teman untuk berpikir, teman untuk curhat, atau yang paling parah, menenangkan pikiran di tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita lakukan.
bila mana kita mau mencari ketenangan jiwa. Yang pertama, mengkonekkan pikiran kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, az-zikru bil qalbi, mengingat Allah di dalam hati kita. Jadi kalau pikiran kita sudah baik, insya Allah, ya, kalau kita positive thinking, bahasa kerennya kayak gitu dia. Kita positive thinking sama Allah, kemudian kita bantu dengan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan menenangkan jiwa kita, menenteramkan jiwa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mutmainnah harus diusahakan. Ikhtiar. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, dengan demikian kita berikhtiar mengingat selalu oleh Allah Azza wa Jalla. Adakah orang yang tidak mau mengingat Allah? Banyak yang disebut dengan ghaflah, lalai dia dalam kehidupannya. Lalai dia akan mengingat sang penciptanya. Lalai dia akan kehidupan di dunia. Lalai dia akan pentingnya kehidupan kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang lalai dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak yang dimuliakan Allah, az-zikru bil arkan. Mengingat Allah melalui semua anggota tubuh yang ada pada diri kita. Yang sehat alhamdulillah sudah menggerakkan organ tubuhnya semua sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah sehat, yang udah pada sehat juga sama. Bisa membantu orang, mengangkat barang orang yang mungkin butuh bantuan dan lain sebagainya. Dan ini juga kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini butuh pengorbanan. Dan ini butuh ikhtiar dari kita semua hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu ketenangan jiwa yang pertama yang dimaknai dengan mutmainnah. Ternyata mutmainnah ini harus diusahakan, harus ada ikhtiar yang hadir dalam diri hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Fajr disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikhtiar yang kita lakukan adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla. Otomatis kalau orang-orang yang masuk dalam kategori hambanya Allah, ya pasti orang baik, pasti orang yang muhsin, pasti orang yang saleh. Maka berikhtiarlah kita dalam kehidupan menjadi orang-orang yang saleh, sehingga kita masuk dalam kategori hambanya Allah Azza wa Jalla yang dijanjikan dengan surganya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah sakinah. Dan ini tertera di dalam surat Al-Fath ayat 4. Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan ini berkaitan dengan ketangguhan, ikhtiar yang dilakukan oleh para sahabat dalam rangka mempertahankan akidah mereka, dalam rangka mempertahankan iman mereka, dalam rangka mempertahankan kemuliaan Islam ketika diwajibkan untuk berperang di jalan Allah. Nah, ini disebut dengan jihad. Ketika kita melakukan sesuatu ibadah yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran,
kita sebagai hamba harus memiliki nilai-nilai jihad dalam kehidupan itu. Jihad itu berupaya untuk melakukan yang terbaik. Jihad itu badlul ghardi, menghabiskan, mengoptimalkan ikhtiar yang kita lakukan dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan. Itu namanya jihad. Kalau jihad sebenarnya memang berperang di jalan Allah melalui ayat ini. Siapa yang mau ke Palestina, yuk angkat tangan. Berjihad, mau nggak? Berjihad. Nah ini. Nah, kita mah jihadnya itu aja. Optimalkan sebaik mungkin ikhtiar upaya yang kita lakukan dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan. Ini juga disebut dengan jihad. Ya, sungguh-sungguh, maksimal. Kalau sholat, ya sholatnya maksimal. Kalau berjamaah juga shafnya yang maksimal. Sesuai dengan ketentuan. Baca Quran juga yang maksimal. Ya. Itu jihad kita. Ini ndak sedikit-sedikit ngeluh. Wah, capek. Imamnya lama. Panjang ayatnya. Di mana jihad kita, Pak? Ya. Gitu. Wah, ceramahnya itu mulu. Enggak, jangan. Kita harus mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana para sahabat optimal melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau di dalam ayat ini berhubungan dengan jihad, berperang di jalan Allah. Suatu peperangan ada 1:3. Satu orang muslim, 3 musuh kafir. Itu harus dihabisi 3 orang itu. Itu subhanallah, memang luar biasa. Mereka berjibaku di medan tempur. Nah, itu kesungguhan. Jadi kalau mau sakinah itu mengoptimalkan upaya yang kita miliki dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perintahnya Bapak, ini perintahnya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan 2 orang dari marbot kita akan pergi menunaikan ibadah umrah. Semoga mereka juga optimal. Jangan nanti waktu sa'i capek. Jangan. Waktu tawaf mutarin Ka'bah itu juga ngeluh. Banyak orang. Nah, jangan. Lakukan yang terbaik dalam ibadah. Itu yang disebut dengan jihad. Bila mana kita mau mendapatkan sakinah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatih ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam diri seorang mukmin, kepada hati seorang mukmin. Kenapa dia turun? Karena keoptimalan, kemaksimalan yang dilakukan seorang hamba dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka, selalu bertambah. Nah, kalau kita optimal, insya Allah ya Allah melihat apa yang kita lakukan, dan Allah memberikan balasan dari apa yang sudah kita lakukan dengan kesungguhan kita yang kita miliki. Dan Allah akan menambah terus. Ya. Nah, kalau kita beribadah dengan tenang, damai, tenteram, sungguh-sungguh, insya Allah nikmatnya ibadah itulah
yang kita dapatkan. Nah, ini yang disebut dengan sakinah. Kalau hendak sholat ke masjid rasanya was-was. Kalau berkumandang azan ketika di jalan, jiwanya tidak tenang. Ya, kalau berkumandang azan lagi bekerja, kerjaannya ditinggalkan. Nah, ini ciri-ciri sakinah itu sudah ada pada diri seseorang. Dan ini kalau ada di dalam jiwa-jiwa kita, rawat terus, tingkatkan, optimalisasikan kesungguhan kita dalam beribadah. Jangan ngeluh. Nah, dulu Pak, kewajiban rukun Islam mulai dari syahadat itu bertahap. Bertahap. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Nah, ini berhubungan dengan ayat ini. Kenapa? Dulu diwajibkannya syahadat kepada kaum muslimin itu wajibnya salat setelah mereka mantap akan keyakinan mereka dan persaksian mereka kepada Rasul dan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu belum ada salat pada saat itu. Dilihat dulu, dinilai dulu nih, kuat enggak persaksiannya kepada Allah dan Rasul. Kemudian baru turun salat. Mereka sudah nyaman dengan salat, mereka menjadikan salat itu sebagai kebutuhan, bukan cuma hanya penggugur kewajiban. Kalau kebutuhan mereka cari. Kalau salat itu kita nilai sebagai kebutuhan, pasti dicari. Ya. Sama dengan kehidupan kita di dunia Bapak yang dimuliakan Allah. Kalaulah fulus itu duit. Kalau duit itu merupakan kebutuhan kita dalam kehidupan di dunia, maka kita mencarinya luar biasa, gitu. Bahkan naprak aturan juga kadang-kadang dilakukan. Ya, nyari duit itu luar biasa karena memang kebutuhan. Ya, nah kalaulah kita merasakan salat itu menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan kita, maka kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah salat itu mantap di dalam jiwa mereka, kemudian adalah kewajiban untuk berhaji, adalah kewajiban untuk berzakat, adalah kewajiban untuk berpuasa. Jadi bertahap. Jadi kemantapan jiwa, sakinah yang ada pada diri mereka itu, ya ditampakkan oleh mereka dengan kesungguhan dalam menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan mereka. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi mereka-mereka yang tidak mengoptimalkan juhdi, kesungguhan mereka dalam ibadah kepada Allah, dan mereka tidak mengarahkan pikiran mereka mengingat Allah, melalaikan hati mereka dari Allah, menggunakan semua anggota tubuh mereka hanya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yakni lalai dan tidak ingat kepada Allah. Mereka-mereka ini nanti akan mendapat hukuman di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, nanti hukumannya lihat di surat Thaha, itu ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah. Nah, tuh. Jadi kalau orang yang tidak ada mutmainnah dalam jiwanya dan sakinah juga tidak ada, pasti mereka ini orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah. Orang-orang seperti ini
akan Allah berikan kehidupannya dongka, susah, sulit. Makanya kalau ada orang mikirnya mumet mulu, hatinya tidak tenang, nah ini ciri-ciri ini. Ya, ciri-ciri itu. Dikit-dikit pergi ke tempat-tempat yang tidak benar untuk menenangkan jiwanya. Karena dia berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu di dunia, Pak. Di akhirat beda lagi. Apa yang Allah berikan kepada mereka yang melalaikan Allah dalam kehidupannya? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan mereka-mereka yang lupa kepada Allah semasa hidup di dunianya dalam keadaan buta. Coba tuh. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Bapak coba di GBK deh, tutup mata, terus jalan. Mungkin ya, nggak tahu kemana tuh perginya, Pak. Padang mahsyar itu bukan cuman kita sendiri toh. Mulai dari Adam dan Adam yang terakhir hidup di dunia dikumpulkan di sana. Berapa banyak itu manusia, Pak, di sana? Nggak bisa dihitung. Tapi kondisi orang-orang yang lalai kepada Allah akan kondisi dalam keadaan buta. Tidak bisa melihat. Maka mereka protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbi, Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu saya di dunia melek, mata saya bisa melihat. Dia protes dia. Allah menjawab di ayat 126, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikian itulah kami datangkan kepada engkau ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran Allah, fanasitaha, engkau melupakannya, engkau lalai dengannya, enggak kau pedulikan agamanya, enggak kau pedulikan fardu kewajiban yang Allah berikan kepadamu. Kamu lalai, kamu lupakan semua itu. Kata Allah Azza wa Jalla, makanya kalian sekarang ini dikumpulkan dalam keadaan buta. Kadzalikal yauma tunsa, seperti inilah kalian dilupakan pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, membimbing semua organ tubuh kita untuk berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sakinah wa mutmainnah selalu berada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, selalu menghiasi kehidupan kita sehari-hari.